Judul kita sore ini, katakan iya untuk sukses. Dan tentu ini adalah tema kami, saya pribadi yang keenam selama berada di Qatar ini. Dan ini mungkin tema kita yang terakhir tentunya di perjalanan saya ini, karena besok pagi saya akan balik ke Indonesia dengan izin Allah. Tema ini teman-teman sekalian sebenarnya sedikit mengkritik saya, dan baru saja saya susun kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Karena saya melihat banyak sekali umat Islam yang kalau ditimpa sebuah cobaan atau misalnya gagal dalam satu upaya, maka mereka vakum atau merasa putus asa. Padahal dalam Islam, saudara seiman, tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata terlambat, tidak ada kata-kata saya tidak bisa. Ya. Itu semua harus hilang dalam kamus benak kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya aku membenci semua kalimat pesimis. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, kayaknya tidak akan sembuh, tidak akan menikah, tidak akan berhasil, dan seterusnya. Dan aku sangat menyukai al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, semua kata-kata optimis. Kata-kata pesimis tadi ditolak, kata pesimis semuanya. Saya bisa, saya mampu, saya belum terlambat. Sebuah kegagalan dalam Islam itu adalah pengalaman hidup, ilmu. Dan kita tahu bahwasanya pengalaman itu adalah sebaik-baik guru. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, la yalda'ul mu'min fi juhrin marratain. Tidak layak orang mukmin disengat atau jatuh di sebuah lubang 2 kali. Artinya pengalaman. Pada saat kita jalan di satu jalan, di sana ada lubang dan kita jatuh kemarin, jangan injak lagi lubang itu. Artinya pengalaman hidup, gitu kan? Itu sebuah ilmu, dan itu bukan berarti kegagalan. Itu bukan sebuah hal yang membuat kita vakum. Kalau kita selalu menggunakan prinsip teman-teman sekalian, sudah deh, saya nggak bisa, sudah coba sekali nggak bisa. Berarti kita kalau tarik ini kepada anak kecil atau waktu kita masih kecil, belajar naik sepeda pada saat jatuh luka. Kalau anak-anak kecil prinsipnya seperti kita sekarang, ya, maka tidak akan pernah ada yang bisa belajar naik sepeda. Karena semuanya pasti jatuh dulu. Ternyata jatuh itu memotivasi dia untuk lebih bisa dan berhasil. Kenapa kita waktu kecil punya prinsip sukses, sekarang tidak? Padahal sebenarnya harusnya seperti itu teman-teman sekalian. Semua cobaan yang datang itu untuk dihadapi. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Enggak ada cobaan kita yang tidak bisa kita lalui. Allah mau kita bermuhasabah. Kalau kita sudah benar, pertahankan. Kalau kita salah, kita muhasabah. Enggak ada salahnya kita minta maaf dan memperbaikinya. Bukan aib dalam Islam. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam buku beliau Al-Kabair atau dosa-dosa besar, putus asa, vakum, malas-malesan, merasa tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita teman-teman sekalian untuk selalu maju, sukses. Dan sukses itu teman-teman sekalian pada saat seseorang bisa mengambil pelajaran dari hidupnya, kemudian dia mendongkrak dirinya untuk menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang kaya raya teman-teman sekalian dalam hitungan 1-2 hari. Mereka juga melalui proses. Tidak ada orang yang pintar tiba-tiba hanya belajar 1-2 hari. Mereka melalui proses. Tidak ada orang yang berhasil menetralkan rumah tangganya kecuali melalui proses. Karena adaptasi 2 orang yang berbeda karakter, berbeda pola makan, pola hidup, maka butuh waktu. Kalau bahasa saya, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Itu penting sekali. Karena kalau tidak, maka tidak bisa. Kita akan lihat saudaraku seiman, peringatan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, kalau seandainya di tangan seseorang di antara kalian ada tanaman, bibit tanaman, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Tetap dia tancapkan. Apa maknanya ini teman-teman sekalian? Maknanya tidak ada kata-kata putus asa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di umur beliau yang sangat tua, sudah mendekati 100 tahun, beliau menanam pohon kurma. Pohon kurma mirip pohon kelapa. Sekian tahun baru berbuah, gitu kan? Maka orang-orang di sekitarnya tanya, hai Ibnu Umar, kenapa anda tanam pohon ini? Anda sudah sangat tua, anda tidak akan bisa menikmati hasilnya. Apa jawaban beliau? Saya menanamnya bukan untuk saya, tapi untuk generasi setelah saya, sehingga saya bisa mendapatkan amal jariah dari mereka.
Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menancapkan sebuah pohon kecuali jin, manusia, hewan-hewan yang bernaung di bawah pohon tersebut atau makan buahnya, kecuali dia akan mendapatkan pahala. Jadi nggak ada kata-kata vakum. Dalam Islam, saudaraku seiman, kita boleh menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita boleh menjadi orang yang paling pintar. Kita boleh menjadi orang yang paling sehat. Bahkan kita dianjurkan untuk bersaing pada hal positif. Bedakan antara istilah hasad, iri dan dengki dengan ghibthah. Apa bedanya? Saya jelaskan. Hasad, iri dan dengki ini teman-teman yang dilarang dalam agama, yang kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, iri dan dengki, karena dia bisa menghilangkan pahala seperti api membakar kayu. Jadi kalau ada orang sukses, lalu kita cemburu dengan dia, dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Misal orang baru beli mobil baru, kita cemburu, kenapa orang ini bisa beli mobil baru ya? Lalu kita berharap mobil itu tabrakan. Misal, itu haram dalam Islam, itu tidak boleh. Itu hasud namanya, nggak bisa. Tapi ada ghibthah, mirip dengan itu, tapi boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang ghibthah atau hasud ini, ya, kecuali dalam dua keadaan. Tidak boleh orang iri kecuali dua keadaan. Seseorang yang Allah karuniahi Al-Quran, dan dia sibuk menghafalnya, membacanya pada siang dan malam hari. Itu orang wajar kita cemburui. Dan seseorang yang Allah karunia harta kaya raya, lalu dia sibuk menghabiskan di jalan Allah di pagi dan malam hari. Ini namanya ghibthah. Jadi kalau kita cemburu pada seseorang yang punya kelebihan, kenapa dia bisa jadi sukses dalam pendidikannya, dalam rumah tangganya, dalam jabatannya, dalam fisiknya, tapi kita tidak berharap itu hilang dari dia, kita mengikuti langkahnya atau bersaing positif dengan dia, boleh dalam Islam. Boleh. Sekarang adik saya berhasil buka sebuah perusahaan. Saya sebagai kakaknya mengatakan, saya juga harus buka ya. Kenapa adik saya bisa? Sebagai cambuk atau motivasi, itu namanya ghibthah. Boleh dalam Islam. Yang tidak boleh kalau kita sekali lagi berharap nikmat itu hilang dari dia. Renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada para pengikutmu, kepada manusia semua, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan, kenikmatan, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, prestasi-prestasi tertinggi di dunia yang telah Allah keluarkan atau tetapkan bagi hamba-hambanya sebagai rezeki yang baik-baik buat mereka. Boleh kita jaga nama harum kita dengan kejar titel tertinggi pendidikan, boleh kita menjadi seorang pedagang yang hebat, boleh menjadi seorang pejabat yang hebat, boleh menggunakan pakaian yang terbaik. Islam tidak pernah suruh kita pakai baju kumuh, tidak pernah suruh kita makan roti kering, tidak pernah suruh kita untuk hidup susah-susah, enggak. Islam suruh kita menjadi orang yang mampu. Bahkan dalam Islam, kalau dicari mana yang lebih afdal, orang kaya atau orang miskin, dan dua-duanya saleh, maka dikatakan orang kaya saleh. Kenapa teman-teman sekalian? Semua ayat jihad Allah mulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta didahulukan, bukan jiwa. Artinya orang punya harta itu luar biasa. Rasulullah SAW setiap kali ada jihad, maka beliau paling pertama panggil sedekah, harta dulu, baru susun pasukan untuk berperang. Ini penting. Sekarang teman-teman sekalian, pernah ada sahabat Nabi yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya, yang sukses nih, mereka mendapatkan pahala-pahala kami bahkan lebih, karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa sama, tapi mereka punya ekstra pahala karena mensodakakan harta mereka kepada kami. Kami nggak punya itu, kami nggak bisa sodakah kepada mereka. Beritahukan kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Apa kata Nabi SAW? Bacalah setiap habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Amalin. Itu bisa menyaingi atau menyamai pahala orang yang bersedekah. Ternyata diamalkan oleh para sahabat miskin nih. Gak lama kemudian datang lagi, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar hadis Anda. Artinya mereka amalkan tuh. Sekarang mengalahkan lagi pahala kami. Minta supaya dikasih ilmu baru, apalagi nih, gitu kan?
Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Bersainglah. Gitu loh. Silahkan kejar sukses, kejar kekayaan, kejar kepintaran. Harus bisa. Gitu kan? Ini poin penting yang harus kita garis bawahi teman-teman. Orang Islam tidak disuruh vakum. Sekarang kita kalau sholat di masjid, kalau kita masih masuk masjid, dapat pahala masing-masing. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra. Gimana? Saya ajak teman saya. Ayo sholat ya di masjid, sama-sama ke masjid. Saya dapat misalnya 10 pahala, dia dapat 10 pahala. Tapi saya dikasih sama Allah 10 plus seperti pahala dia tanpa dikurangi pahala dia. Karena saya mengajak dia. Kan gitu. Makin banyak saya ajak, maka makin banyak pahalanya. Imam yang mengimami kita sholat, panen pahala satu masjid. Muadzin panen imamnya, panen pahala imam dan pahalanya makmum. Gitu kan? Tapi ada satu hal yang penting. Ada orang tidak hadir di masjid itu panen pahala semua. Siapa itu? Yang bangun masjidnya. Dengan duitnya. Dengan hartanya. Dia dapat pahalanya. Gitu kan? Itu luar biasa. Kita pergi haram. Masjid Haram Mekah. Kita umrah. Tawaf. Iya dapat pahala. Kita umrahin orang tua kita. Iya. Tapi yang bangun masjid haram panen pahala semuanya itu sekian juta orang. Karena itu. Gitu kan? Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Saya pernah tulis sebuah artikel judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Iya. Disuruh dan kita harus mampu untuk itu teman-teman sekalian. Karena waktu kita sama. Sama-sama 24 jam, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Tidak ada yang lebih kok. Kalau orang-orang kaya itu punya, atau orang yang sukses dalam pendidikan, gelar doktor, profesor, mereka itu punya waktu 27 jam, lebih 2 jam dari kita, masuk akal mereka melebihi kita. Enggak sama kok. Gitu kan? Hanya mau, yang penting mau saja. Dan ada satu penyakit yang harus dijauhi, penyakit al-malas. Nah, ini penyakit berbahaya. Rasulullah SAW selalu berlindung darinya. Bahaya sekali. Lalu kata Allah SWT lanjutan ayatnya, katakanlah, itu semua aku siapkan kata Allah untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat nanti dimurnikan buat mereka. Maksudnya di dunia bisa saja dia bersaing sama orang kafir, sama-sama kaya, tapi di akhirat mereka saja yang mendapatkan semua kenikmatan itu. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jum'ah tentang sholat Jumat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat Jumat atau sholat wajib yang lain, maka فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bersebarlah di muka bumi, menyebarlah, bekerjalah. Apa maknanya di sini? Kenapa dikatakan bekerja kata ulama tafsir? Karena Allah bilang وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dengan cara mengejar karunia-Nya Allah. Kejar tuh rezeki-rezeki, kejar tuh prestasi-prestasi dunia. Dan kata Allah SWT, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan pada saat kalian bekerja, banyak berzikir kepada Allah. Ingat, halal halal, haram haram. Halal nikmati, haram tinggalkan. Agar kalian beruntung. Sebesar apapun keuntungannya, tinggalkan kalau itu haram, dan kejar keuntungannya kalau memang itu halal. Nikmati. Dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, dan saya reviewkan lagi, sesuatu yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Halal itu banyak. Maka untuk apa kita masuk ke yang haram? Kalau Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kelinci, rusa, kambing, semua hewan di air. Lalu untuk apa babi? Haram itu sedikit itemnya. Haram khamr, Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah, gitu kan? Ada gantinya. Kalau kita diberikan syahwat lalu Allah tidak, kita punya syahwat mau makan, mau minum, ya, mau bekerja, mau berhubungan interaksi sama lawan jenis, lalu Allah tidak berikan solusi, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak. Gitu. Yang halal banyak, yang haram itu sedikit sekali. Untuk apa kita masuk ke sana? Kita dengarkan teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk selalu sukses. Ya, adalah hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya.
Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Nggak boleh dalam Islam ini. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Bukan aib, yang penting dia profesional di bidangnya, akan mendatangkan income. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, Anna Idris kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dari hasil ya, jahitannya itu, keuntungan jahitannya. Orang juga kalau mahir dan profesional, dia dalami ilmunya, maka insya Allah dia akan dapat keuntungan yang besar di situ. Juga Nabi Muhammad SAW bertransaksi dan berjual beli, dan beliau terus saja bertransaksi teman-teman sekalian sampai masa kenabian dinobatkan. Dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 90 tahun, 19 tahun Nabi SAW berdagang dan sukses. Tidak ada orang yang sukses beliau di Mekah pada saat itu. Pada saat beliau mulai berdagang, orang-orang Mekah banyak membawa duit dari Mekah ke negeri Syam. Beli barang, nanti barang itu dibawa ke Mekah lagi untuk dijual. Jadi cuma sekali transaksi. Beli di Syam, jual di Mekah. Nabi SAW waktu membawa harta-harta orang Mekah termasuk Khadijah sebelum menikah dengan beliau alaihissalatu wassalam, Nabi SAW membeli dengan harta itu semua produk Mekah. Jadikan duit semua, produk dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam, untung beli barang Syam dibawa ke Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya. Dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum di sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10.000 real harganya. Yang besar. Dan dikasih di sini, Nabi SAW kasih unta betina merah. Itu unta yang paling mahal. Kalau di Saudi mungkin sekitar 10.000 real harganya. Di sini mungkin sama, kurang lebih. Kurang lebih begitu teman-teman. Bayangkan kalau kali 25 ekor. Ya. Berapa mahar Nabi SAW kepada Khadijah? Ratusan juta. Yang kita kadang-kadang di Indonesia cuma kasih perangkat alat sholat. Gitu. Nabi SAW kasih dengan begitu. Ya. Nabi SAW teman-teman sekalian menggunakan baju yang bagus, kain katun dari Yaman. Nabi SAW makan daging kambing. Dalam riwayat Bukhari beliau paling gemar makan daging kambing. Dan beliau paling suka tharid. Tharid itu adalah roti gandum ditaburi kari kambing di atasnya. Dan itu makanan favorit pada saat itu. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan Nabi SAW makan roti kering. Sebagaimana sebagian orang begitu. Begitu kenal agama, pakaiannya jadi kotor, penampilannya jadi kotor, bau badannya ada, masjidnya kotor. Ini kenapa jadi berubah begini? Mestinya makin dekat dengan agama maka makin bagus kan? Mestinya. Tapi ini enggak. Kok malah jadi jorok ini? Gitu kan? Ini keliru. Ya. Saya punya pengalaman subhanallah. Istri saya mu'allaf, ya, masuk Islam. Awal dia setelah masuk Islam, saya carikan kegiatan. Kebetulan dia punya keterampilan di salon gitu. Kemudian saya bukain untuk akhwat-akhwat yang sudah belajar taklim saja. Ini cerita waktu saya masih di Makassar tahun 1990, tahun 2000 lah, pas balik dari Madinah waktu itu. Sekitar 17 tahun yang lalu. Maka dia baru masuk Islam, belum terlalu tahu gitu, baru masa belajar. Datanglah banyak akhwat-akhwat kita pakai jilbab besar, pakai cadar, masuk di salon. Udah di rumah, di teras biasa di dalam ruangan yang cukup lumayan lah besar. Setelah itu dia mau tanya saya, tapi dia malu karena dia tahu dia Nasrani, tadinya masuk Islam. Dia mau tanya tapi dia malu gitu. Lalu dia bilang, "Maaf, ada yang saya mau tanya." Silahkan, saya bilang, "Apa yang mau ditanya?" Dia bilang, "Apa memang dalam Islam tidak diajarkan orang harus bersih?" Saya tanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Ini akhwat semua yang datang ke sini pakai jilbab besar ini, begitu buka ketombenya banyak, kutunya banyak, rambutnya bau, gitu kan. Kok malah pakai jilbab besar malah begini nih hasilnya." Gitu. Justru mestinya dia lebih rapi dan lebih bersih kan? Teman-teman sekalian, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat. Beliau lihat bulan purnama lagi terang, indah sekali. Saking indahnya sampai Ka'ab tidak mau mengalihkan pandangan matanya. Dia bilang, luar biasa nikmatnya
melihat bulan purnama itu. Gak sengaja ini depan rumah Nabi SAW. Dia bilang tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya. Beliau lagi keluar, baru habis mandi, menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Beliau menggunakan jubah berwarna merah, ada garis-garis hitamnya. Maka saya lihat ke arah Nabi SAW, saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW jaga kebersihan. Beliau selalu menggunakan minyak wangi. Bahkan para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami temukan baunya sampai 3 hari. Kadang-kadang minyak wangi Nabi SAW menetes dari rambutnya alaihissalam. Dan beliau mengatakan dicintakan untukku dunia ini karena adanya wanita yang untuk disayangi, ada istri, ada ibu, ada adik, ada anak perempuan, dan minyak wangi, wangi-wangian. Nabi SAW suka menggunakan siwak sehingga giginya bersih, gitu kan. Jadi ini harus dijaga teman-teman sekalian. Banyak orang subhanallah tidak amalkan ini. Mereka masuk masjid, kita sholat di sebelahnya, Masya Allah, ya. Kita rasanya sudah mau lari, ya. Karena luar biasa tidak jaga. Kenapa ini? Berapa harga minyak wangi roll itu? Murah sekali kan? Saya tidak tahu di sini, kalau di Saudi sering kita beli 5 real, 10 real, ada yang di roll minyak wangi itu enak sekali baunya sebenarnya. Atau kalau ada rezeki alhamdulillah beli. Dan ingat, Allah akan berikan kepada kita rezeki sesuai dengan kadar orderannya. Ya. Kalau misal gini, kita mau umroh sama haji, ini saya sering luruskan jemaah saya di Indonesia. Umroh sama haji cari travel yang paling murah, hotel yang paling sederhana, biar jauh nggak apa-apa. Kenapa? Kan cuma taruh barang di hotel. Jangan akhi dan ukhti. Ini sedekah buat diri sendiri. Kenapa bukan bintang 5? Nikmati. Bisnis kelas. Allah akan kasih gantinya sesuai dengan kadar perbuatan kita. Orderan kita bintang 5, Allah kasih bintang 5. Orderan kita biasa, Allah kasih yang biasa. Harusnya begitu. Subhanallah, saya dulu, waktu ini pengalaman pribadi, cuma mau berbagi saja. Saya dulu sering naik pesawat ekonomi kelas gitu kan. Mulai saya beranjak menggalang beberapa usaha, saya bilang enggak, saya coba naik ke bisnis kelas. Bukan untuk sombong, tapi kenapa saya enggak nikmati rezekinya Allah? Semenjak itu saya berdoa sama Allah, ya Allah mudahin supaya saya tidak pernah naik ekonomi. Subhanallah, sudah berapa tahun saya naik bisnis terus. Enggak pernah saya naik ekonomi. Dan saya memang merasakan Allah gantikan nilainya kok. Allah gantikan nilai. Dan semenjak itu banyak sekali jemaah saya, alhamdulillah umroh haji tidak pernah lagi hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan sama Allah ini. Royal sama Allah, Allah akan kasih juga. Ya, kalau kita perhitungan sama Allah, Allah juga nanti jadi hitung rezeki kita. Ya. Kalau sedekah di jalan Allah besar, celengan masjid lagi lewat, saya tidak tahu di sini. Kalau antum di sini tidak ada celengan ya. Kalau di Indonesia kan banyak celengan masjid nih. Banyak orang kita kasih 2.000 itu apa? Minta kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2.000 rupiah. Ini luar biasa nih. Ya. Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ini enggak, pakainya kail kecil, enggak bisa lah. Ya. Seperti itulah. Jadi di jalan Allah harus tidak boleh perhitungan teman-teman sekalian. Nabi SAW juga motivasi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah, thumma ya'ti al-jabal, thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha, fayastaghni bi thamaniha, khairun lahu min an yas'alan nas a'tahu aw mana'u. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia mendatangi gunung, riwayat lain dia mendatangi hutan, lalu dia mengumpul ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual di pasar dan dia pakai keuntungannya untuk dia muliakan dirinya, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang, mengemis dikasih atau tidak dikasih. Sa'id bin Musayyib rahimahullah juga, Sa'id bin Musayyib rahimahullah salah satu ulama tabi'in berkata, kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahr Rum. Ketahuilah, semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal, mereka semuanya pada berdagang, sampai-sampai mereka berdagang di atas lautannya bangsa Romawi. Para sahabat Nabi berusaha, bekerja. Disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Dalami keterampilan itu. Selalu punya keterampilan dan jangan vakum kepada satu keterampilan saja. Kuasai sekian banyak. Gitu. Karena pasti seseorang di antara kalian akan terbantukan dengan keterampilannya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu membuka sebuah rumah makan di Madinah. Dan saking luar biasanya beliau selalu masak sendiri, ingin supaya maju, sampai wajah beliau hitam karena kena arang atau asapnya masakan tersebut. Kemudian Abu Bakar juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah atjarul Quraisy, atjara Quraisy, pedagang yang paling ulungnya Quraisy, hatta dakhala fil imarah,
sampai dia masuk ke kancah politik untuk menjadi khalifah, baru beliau tinggalkan. Juga Qais bin Asim rahimahullah. Qais bin Asim ini salah satu ulama tabi'in, berkata kepada anak-anaknya pada saat akan meninggal, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus cari harta itu, prestasi dunia itu, dan harus kalian kembangkan. Fa innahu mambahatul karim. Karena sesungguhnya prestasi-prestasi itu, harta, jabatan, nama yang baik, yang pendidikan yang tinggi kalau kita sekarang, itu adalah kemuliaan seseorang. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan juga bisa menolong agar tidak dihina. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis dan malas-malasan. Fa innaha akhiru kasbatir rajul. Karena itu kalau terakhir sekali sudah tidak ada jalan keluar, orang sudah bangkrut atau kena banjir, badai, segala macam, stroke, nggak bisa lagi bekerja, maka terakhir baru dia buka pintu minta. Jadi tidak boleh orang dalam keadaan sehat membuka pintu itu. Sa'id bin Musayyib juga mengatakan rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Nggak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Mencari harta, prestasi dunia. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia akan melunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia muliakan nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia juga menguatkan kehidupannya, maksudnya mengatur dengan rapi kehidupannya. Wa immata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati bisa jadi warisan bagi ahli warisnya. Mulia semuanya. Ad-Dahhak ibn Muzahim rahimahullah, salah satu tabi'in, berkata, syaraful mu'min salatun fi jawfil laili wa izzuhu istignahu anin nas. Kemuliaan seorang muslim atau seorang mukmin adalah dia selalu sholat malam, dan juga kemuliaan dirinya adalah pada saat dia tidak bergantung kepada orang-orang, artinya dia berusaha untuk memberikan atau mendapatkan hasil. Umar bin Khattab juga berkata dalam riwayat yang lain radhiyallahu anhu, maksabatun fi dina'ah khairun min su'alin nas. Bekerja keras walaupun hasilnya masih pas-pasan jauh lebih baik daripada seseorang mengemis kepada orang lain. Luqman al-Hakim rahimahullah, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, seorang yang saleh dari zaman dulu, karena salehnya sampai Allah kekalkan dalam Al-Quran dan diberikan nama surah dengan namanya. Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalulah fokus mencari pendapatan yang halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathat khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan untuk bekerja dan mendapatkan prestasi dunia dan harta yang baik, kecuali dia akan ditimpa salah satu dari tiga keadaan buruk, tiga-tiganya. Yang pertama, riqqatun fi dinihi, pasti agamanya jadi loyo, jadi lemah. Orang miskin itu nanti agamanya gampang dibeli. Sampai kata Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufra. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Bisa dibeli agamanya dengan Indomie kalau kita di Indonesia, beli dengan beras, ya, beli dengan baju, beli dengan kendaraan, bisa dibeli. Ini bahaya kalau orang tidak punya pendapatan, teman-teman, tidak punya prestasi dunia, bisa dibeli. Lemah agamanya. Kata Luqman al-Hakim dari zaman dulu nih, dari sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, au-dha'fu fi aqlihi, atau akalnya jadi sempit. Ya, orang kalau bekerja menghadapi manusia, menghadapi suka dukanya, perdagangan, pekerjaan, dia selalu otaknya ini sinyal listriknya bergerak terus. Dia berpikir jalan keluarnya, masalahnya bagaimana mendapatkan ini, bagaimana menahan ini. Jadi dia hidup. Beda dengan orang yang vakum ini. Orang yang malas, teman-teman, maka semua akalnya dipendek. Kita sering melihat orang yang bermalas-malasan, duduk di pinggir jalan, tidur, pengangguran, pendek akalnya. Kita nggak bisa ajak diskusi orang seperti ini. Dia nggak bisa berpikir. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau, wihaun fi muru'ati, dan juga bisa menghina kehormatannya. Orang anggap remeh. Siapa itu? Tidak ada sekolahnya. Siapa itu? Oh, nggak ada kerjanya. Orang anggap remeh. Gitu kan? Dianggap remeh. Ini yang ketiga. Dan beliau mengatakan, dan lebih parah daripada tiga-tiga itu, beliau mengatakan, wa'adzamu min hadza istighfafun nasu bihi, penghinaan manusia terhadap dirinya. Rasulullah SAW selalu berdoa dan berlindung ya, dari kefakiran dan kemalasan, kevakuman, putus asa. Sampai beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ta'awwadhu billahi minal faqri wal killati wal zillati.
Selalulah berlindung kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. Minta sama Allah supaya jangan sampai kita tertimpa tiga hal ini. Kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. Juga dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar. Lapar disebabkan karena orang kemiskinan, susah, yang itu. Karena sesungguhnya dia seburuk-buruk keadaan. Beliau juga berdoa dalam doa yang lain dalam hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan bermalas-malasan, wal jubni wal bukhul, dan sifat pengecut serta pelit, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku terlilit utang, juga aku dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu dalam salah satu keadaan, ya, inni la 'ala ar-rajulu fayu'jibuni syakluh. Saya kadang-kadang melihat orang laki-laki, maka saya kagum dengan wajahnya, karena tampan, rambutnya bagus, penampilannya bagus. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lah saqata fi 'aini. Tapi kalau saya tanya orang-orang tentang keadaannya dia, dan orang-orang mengatakan orang ini pengangguran, maka dia tidak punya nilai di mataku sama sekali, kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar suruh bekerja, bergerak. Juga teman-teman sekalian, pernah Umar radhiyallahu anhu mendatangi beberapa orang tabi'in yang sedang duduk di Masjid Nabawi setelah sholat Jumat di Madinah. Setelah itu Umar tanya mereka, kenapa kalian duduk di sini? Ngapain? Habis sholat Jumat duduk di masjid, ngobrol-ngobrol, nongkrong, ngapain nih? Kata mereka, nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah karena kami nggak punya pekerjaan, ya sudah di sini saja. Ada makanan orang kasih, ya sudah. Kalau nggak ada, ya sudah, kami tinggal di masjid. Faya'luhum, ya, bidurratin wa yanhanuhum. Maka Umar pun memarahi mereka sambil berkata, la yaq'ud ahadukum an talabi rizq. Janganlah kalian vakum dari mencari rezeki. Wa yaqul, lalu dia berkata juga, Allahumma rzuqni. Sambil dia berkata, orang-orang ini berkata, ya Allah berikan saya rezeki. Sambil dia vakum dulu di masjid, ya Allah berikan saya rezeki, tapi tidak bekerja, gitu kan. Umar bin Khattab ajarkan kita sebuah konsep penting ini. Waqad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia sudah tahu langit tidak akan pernah dari hukum Allah menghujankan emas atau perak. Enggak mungkin. Dia harus bekerja ikhtiar, baru Allah kasih. Muhammad bin Thawr juga berkata bahwasanya Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'in, tadi kebetulan pagi kita sempat menceritakan tentang Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, ulama besar ya, yang terkenal memiliki julukan Sajjad, orang yang paling suka sujud ya. Dia tidak angkat kepalanya dari sujud kecuali sudah sampaikan seluruh hajatnya kepada Allah. Dia pernah melihat orang-orang lagi duduk di Masjid Haram Mekah, karena beliau ulama Mekah. Lalu ditanya, ma yujlisukum, apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Qulna ma nasna. Mereka pun berkata, apa yang kami harus lakukan? Kami nggak tahu harus buat apa, nggak ada ide. Mau kerja juga nggak ada pekerjaan. Kata beliau, qala utlubu min fadlillah, keluar dan cari karunia-Nya Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi orang-orang Islam. Orang-orang kayak kalian ini akan jadi bebannya kaum muslimin. Keluar, bekerja. Apa saja, angkat batu, apa saja, lakukan apa saja, bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena setiap gerak itu akan datangkan berkah kok. Mesti kita bergerak, berusaha. Dalam pepatah bahasa Arab yang dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Ya. Kalau kita targetnya 10 minimal kita dapat 6 minimal itu. Pasti bisa, nggak mungkin tidak. Nggak ada orang yang berusaha itu kosong, nggak ada. Pasti akan ada sesuatu yang dia dapatkan. Kemudian juga dikatakan bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayu kasbi afdal, pendapatan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan seorang laki-laki dengan hasil tangannya sendiri dan semua transaksi yang jujur. Ini menjadi pedagang memang teman-teman sekalian adalah sebuah perintah dalam agama ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah membuka ya 99% atau mayoritas rezeki di perdagangan dan sisanya di yang lainnya, gitu kan. Dan Nabi SAW menjanjikan bagi seorang pedagang muslim yang jujur itu akan mendapatkan kedudukan. Kata Nabi SAW dalam hadis, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada.
seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, muslim, mereka kedudukannya bersama dengan nabi-nabi, orang-orang jujur dan orang para syuhada di surga nanti. Disebutkan juga dalam riwayat lain, ada sahabat teman-teman sekalian, sahabat ini kebetulan lewat di hadapan Nabi SAW, ngangkat pelapa kurma, ngangkat batu, ngangkat pasir, bergerak, keringat, bolak-balik, sendirian. Nabi SAW lagi jalan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, lagi santai gitu. Rupanya sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, andai saja ya perbuatannya orang ini ibadah. Ibadah nggak kira-kira orang seperti ini? Nabi SAW berkata, ketahuilah, siapapun yang keluar mencari anaknya yang sedang hilang, anaknya tanggung jawabnya. Dia cari, ikhlas dia cari, karena dia tahu ini adalah amanah dari Allah, maka dia di jalan Allah, dapat pahala. Siapa yang keluar mencari orang tuanya yang hilang, yang merupakan tanggung jawabnya juga, gitu kan? Yang sudah tua, mungkin hilang karena pikun, tidak tahu, dia cari, dia juga di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar mencari rezeki untuk memuliakan dirinya, dia di jalan Allah. Sebenarnya poin terakhir yang ingin Nabi SAW sampaikan, ya. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang keluar riya, untuk pamer-pamer, untuk sombong-sombong, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Di jalan syaitan. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita harus paham luar biasa bagaimana wasiat dalam agama kita untuk hati-hati. Ya. Jangan sampai, maksudnya hati-hati di sini, jangan sampai kita vakum, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita mengatakan kata terlambat. Ingat para sahabat ridwanullahi alaihim, itu mereka, teman-teman sekalian, masuk Islam umur 70 tahun bisa hafal Quran. Masuk Islam 70 tahun masih ikut jihad. Bahkan ada sahabat waktu masuk medan perang, teman-teman sekalian, pegang pedang gemetar, tapi ikut perang. Enggak ada kata terlambat. Bukan orang seperti kita, subhanallah, baru gerimis sedikit, enggak usah ke masjid deh. Baru gerimis. Ya. Bagaimana kalau hadapin musuh nih? Harus semangat teman-teman sekalian, kejar. Karena enggak ada waktu lagi. Kira-kira waktu antum berapa lama lagi hidup di dunia? Allahu a'lam. Tapi kan kita tidak tahu. Bisa saja hari ini kita tidak hidup, Allahu a'lam, kita berharap insya Allah semua panjang umur. Tapi teman-teman, mati itu kalau datang bisa misterius loh. Di ruangan ini sekarang, pojok sana bisa malaikat maut datang, saya cuma lihat, Anda semua tidak lihat. Tiba-tiba cabut perut saya, mati, tergeletak. Malam ini saya sudah di kuburan, dikenang Khalid Basalamah pernah ceramah, sebatas itu. Setiap detik kita bisa terjadi. Tidak harus orang masuk ICU baru mati. Kejar yang terbaik. Di dunia, kita jadikan sebagai prestasi dunia supaya nama kita harum, diniatkan juga ikhlas. Semua yang halal kita nikmati, maka akan jadi penyebab kita dapat yang terbaik di akhirat sana. Kita harus begitu. Begitu pula teman-teman sekalian sebagai penutup dengan di akhirat. Juga begitu. Kita harus kejar yang terbaik di akhirat. Jangan bilang, saya yang penting masuk surga. Jangan. Sayang. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian minta surga Firdaus yang tertingginya. Kejar yang tertinggi. Mungkin antum bilang, saya kan baru taubat sekian berapa tahun saja. Tidak usah pikir itu. Umar bin Khattab dulu pemabuk. Tapi dia tidak pikir masa lalunya, karena Islam tidak pernah lihat masa lalu seseorang. Sekarang ke depan. Apa yang saya dapatkan sekarang ke depan. Itu yang penting. Belum terlambat teman-teman sekalian. Sebagai penutup, saya lihat teman saya belajar dari teman saya waktu saya masih S1 di Madinah. Dari Afrika semua, dari Senegal. Duduk di sebelah saya pas. Kebetulan kami sudah kuliah waktu itu tahun 1994 di kuliah dakwah. Mungkin sudah berjalan kuliah 3 bulan, 2 bulan kuliah. Artinya tiap hari ini 5 mata pelajaran. Jadi kali 2 bulan ini banyak sekali materi yang ketinggal gitu. Orang ini masuk, salaman, kenalan sama saya, namanya Abu Bakar, Masya Allah. Saya masih ingat sampai sekarang. Beliau duduk di sebelah saya, kemudian saya, apa yang dosen bilang saya tulis kan. Dia juga mulai tulis. Dia tulis terus. Saya sempat berpikir, ini orang sudah ketinggalan, untuk apa dia tulis? Sempat ternyata di benak saya gitu kan. Tapi dia tulis saja. Saya kalau bilang, akhi Abu Bakar, bagaimana ente bisa tulis? Nanti kan ketinggalan. Dia cuma senyum sama saya. Ya lah apa-apa, saya tulis saja. Ditulis sama dia, terus ditulis. Subhanallah, saya dapat pelajaran teman-teman. Itu ujian, nilai saya sama dia, nilai dia dekat sekali. Kok ini orang bisa ngejar nilai ya? Gimana caranya gitu? Ya. Prestasinya bagus sekali. Ternyata teman-teman, waktu mulai dia tulis ke depan, kan masih ada jadwal kuliah sampai 6 bulan ya. Berarti masih ada 4 bulan dia bisa tulis. 2 bulan itu dia pulang ke rumah, sering ditulis kembali sama dia, dikejar yang tertinggal. Tapi yang sekarang ke depan dia tidak mau kehilangan.
Nah itu prestasi tuh. Bagi saya itu sebuah pelajaran yang besar. Tidak ada kata terlambat teman-teman sekalian. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. Masalah nanti hasilnya kita lihat. Yang kurang kita usaha tutupi nantinya. Tapi jangan vakum. Jangan bilang saya sudah dikalahin. Enggak. Kita lagi lari nih. Orang sudah lomba lari. Orang sudah lari duluan. Oh sudah saya kalah. Enggak. Lari coba. Mungkin nanti tengah jalan ada yang keseleo kakinya. Allahu a'lam. Kita nggak tahu kan. Mungkin kita bisa menang. Coba berusaha. Gitu kan. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita. Dan tentu teman-teman sekalian ini harapan saya tentunya bisa membantu kaum muslimin yang banyak menganggur, yang banyak malas, yang tidak mau sekolah, ya, tidak mau mengejar prestasi-prestasi pendidikan, tidak mau mengejar jabatan, tidak mau menjadi orang yang kaya. Sudah cukup begini saja deh. Ini harus didobrak ini. Islam membutuhkan generasi emas, generasi yang semangat, yang mau bekerja, yang mau berhasil. Seperti itulah teman-teman sekalian. Dan waktu kita di dunia terbatas. Sekarang waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita perbaiki. Hari ini milik kita dan ke depan adalah sebuah program. Hari ini maksimalkan pekerjaan kita, kita akan dapat hasilnya juga maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.